Jadi jangan dikira dunia swasta atau korporasi ini sekarang bisa bebas-bebas. Oh, oke. Sekarang di tingkat global, setiap perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang terbuka, ya TBK, yang sumber pendanaannya dari publik, bahkan dari internasional, dia wajib membuat yang disebut dengan ESG report, di mana di situ menunjukkan perusahaan komitmennya terhadap sosial, terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim. Jadi seakan-akan yang bisa mengurangi emisi itu hanya hutan. Padahal yang paling banyak menyebabkan emisi karbon itu kan dari industri, transportasi, dan energi. Harusnya mereka yang mengurangi secara drastis. Tapi karena dengan konsep nature-based solution, seakan-akan hanya hutan. Ini menurut saya. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan kebenaran bahwa para penonton Akbar Faisal Unsensor, kali ini tayangan kami agak beda. Sedikit agak wah gitu. Kami sedang berdiri di depan pusat kegiatan konferensi internasional tentang iklim yang kita kenal dengan namanya COP. Kali ini sudah memasuki COP ke-28. Dan Akbar Faisal Unsensor, kalau saya tidak salah mungkin sudah mengikutinya sekitar 2 atau 3 kali. Tapi bukan itu yang penting. Sekarang ini saya sedang bersama dengan 2 orang yang akan menjelaskan kepada kita tentang agenda-agenda apa saja yang dibawa Indonesia. Yang pertama Bapak Wakil Menteri KLHK, Pak Ludohong, dan kemudian Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Pak Agus Justianto. Bapak-bapak, saya langsung. Pak, boleh jelaskan kepada kita apa saja agenda yang dibawa Indonesia pada forum yang sangat besar ini? Baik, terima kasih Pak Akbar Faisal. Jadi Conference of the Parties yang ke-28 UNFCCC ini sangat krusial. Karena apa? Pertama, ini paruh waktu atau 5 tahun berjalannya Paris Agreement, ya. Dimana kita tahu bahwa Paris Agreement itu adalah komitmen global untuk mengendalikan suhu global, untuk mengendalikan perubahan iklim menuju ke 2 derajat bahkan ke 1,5 derajat Celcius gitu ya. Dan semua negara sudah yang ikut menandatangani Paris Agreement termasuk Indonesia. Bahkan kita sudah meratifikasi Paris Agreement itu lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Artinya kesepakatan di Paris itu telah kita ratifikasi. Betul. Dan kita terikat dengan itu. Iya, dan sifatnya legally binding, gitu ya. Nah, semua negara parties yang menandatangani Paris Agreement ini wajib mengekspresikan kontribusinya di dalam mengurangi gas rumah kaca global yang dinyatakan di dalam dokumen yang disebut dengan Nationally Determined Contribution-nya. Nah, Indonesia sendiri sudah menyampaikan NDC-nya dari NDC yang pertama, first NDC tahun 2016. Waktu itu kita menyatakan kita mengurangi emisi gas rumah kaca dengan upaya sendiri 29%. Dan kalau ada dukungan internasional menjadi 41%. Kemudian tahun 2021 kita melakukan updated NDC namanya. Nah, kalau first NDC kita itu lebih kepada aspek adaptasi yang kita masukkan di dalam dokumen NDC kita. Nah, di dalam updated NDC kita masukkan juga aspek mitigasi dan adaptasi ya. Jadi yang pertama tadi mitigasi ya lebih banyak. Tidak ada adaptasi. Nah, di updatednya kita masukkan juga unsur-unsur adaptasinya. Kemudian pada September tahun 2022 yang lalu kita mengajukan atau menyampaikan kembali kepada Sekretariat UNFCCC yang kita sebut dengan Enhanced NDC. Ya, di mana Enhanced NDC kita memperkuat ya komitmen kita untuk adaptasi, kita naikkan dari 29% sekarang menjadi 32,89% dengan upaya sendiri. Atau kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 915 juta ton sampai tahun 2030. Kemudian kalau ada dukungan internasional menjadi 40
3,2% atau setara dengan 1,20 miliar ton yang harus dikurangin. Pak Wamen, agar kemudian tayangan kita ini dipahami oleh banyak orang, kita mungkin sedikit jangan bicara terlalu teknis dulu. Kira-kira begini, apa sih pentingnya Indonesia untuk terlibat penuh pada acara yang besar ini? Ada beberapa pada 26 ya, di Madrid itu kalau saya nggak salah, atau di Glasgow, itu ada banyak kesepakatan yang ternyata tidak ketemu, terutama pada negara-negara besar yang dianggap berpengaruh untuk isu-isu lingkungan, Brasil dan termasuk Indonesia. Pada kasus Indonesia atau pada titik pada wilayah Indonesia, apa sebenarnya isu yang kita bawa yang kemudian mempengaruhi kegiatan besar seperti ini, terutama di pikiran para pengambil kebijakan tertinggi di negara-negara lain? Indonesia ini pertama kan kita negara kepulauan, Bang Akbar. Jadi kita ini 17.000 pulau. Jadi kalau kita tidak berpartisipasi di dalam menangani perubahan iklim, maka akan banyak pulau-pulau kita yang akan tenggelam. Gitu kan? Berarti implikasi sosial, ekonomi, geografisnya akan mengalami perubahan. Nah, karena itu Indonesia penting terlibat di dalam pertemuan seperti ini supaya bagian dari upaya global mengatasi ini. Tidak bisa diatasi oleh satu negara, termasuk tidak bisa Indonesia ngatasin sendiri. Sehingga harus bekerja sama di dalam forum yang namanya UNFCCC, ya, lewat ke pertemuan tahunan yang disebut dengan pertemuan para pihak atau Conference of the Parties. Nah, Indonesia tentu selalu memperjuangkan bahwa untuk mencapai target NDC kita tadi, salah satunya butuh financial. Resource mobilization namanya ya. Jadi uang, teknologi dan sebagainya. Dan negara-negara maju selama Paris Agreement ini kan berjanji nih akan mengumpulkan 100 miliar dolar per tahun. Ya, untuk pendanaan iklim, termasuk untuk melaksanakan NDC tadi, National Determined. Dan Indonesia menjadi bagian dari itu. Harus bagian dari Artinya Indonesia akan mendapatkan bagian dari negara itu. Tapi dalam kenyataannya bagaimana, Pak Menteri? Nah, jadi gini, di dalam Paris Agreement itu kan ada, kalau urusan pendanaan ini ada dua skema, Pak Bang Akbar. Satu adalah pasal 5. Pasal 5 Paris Agreement itu lebih kepada yang disebut dengan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+. Nah, di situ kalau kita berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dari pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, maka kita berhak menerima yang namanya result based payment. Nah, itu sudah terjadi. Kita sudah menerima 103 juta dolar dari GCF, Green Climate Fund, untuk keberhasilan kita mengurangi emisi gas rumah kaca ya pada tahun 2014 sampai 2016. Artinya kita ada progres di situ. Ada. Kemudian kita juga menerima dari komitmen kita dengan Norwegia ya. Norwegia itu pembayaran pertama dari letter of intent yang baru 56 juta US dollar ya. Dan ada pada saat momen ini mereka akan membayar lagi 100 juta dolar. Dari Norway? Dari Norway ya. Kemudian kita juga punya misalnya di Kalimantan Timur Forest Carbon Partnership dengan World Bank, kita juga ada 105 juta dolar sudah di disburse di kita. Kemudian di Jambi sedang disusun. Itu yang Red Plus ya, artikel 5. Nah, artikel 6 pasal 6 itu lebih berbasis pasar dia. Yang pasal 6 Paris Agreement itu. Makanya kita ada kebijakan yang namanya nilai ekonomi karbon lewat Perpres 98 2021. Bahkan ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri LHK nomor 21 ya tahun 2022 tentang tata cara atau tata laksana nilai ekonomi karbon. Kemudian yang terakhir Permen 7 2023 tentang pelaksanaan nilai ekonomi karbon di sektor kehutanan. Sampai di situ Pak Wamen. Pak Agus, Anda ya Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari. Artinya apapun yang bernama hutan itu di tangan Anda. Pertanyaan sederhananya begini. Indonesia dalam banyak tayangan, termasuk tayangan internasional, itu sering digugat dalam hal bagaimana kita mengelola hutan kita. Pada acara sebesar ini, seberapa besar gugatan negara-negara itu terhadap kita dalam hal kita bagaimana mengelola hutan, Pak? Ya, memang sekarang kita harus menerima kenyataan bahwa dari Kyoto Protocol menjadi Paris Agreement itu yang sering disebut Pak Wamen itu shifting the burden. Ya, tadinya
yang wajib memberikan kompensasi itu adalah negara-negara maju. Kemudian dari Paris Agreement, burden ini di-share oleh semua negara. Nah, kemudian ada juga terminologi yang disebut dengan nature-based solution. Nah, sehingga seakan-akan yang bisa mengurangi emisi karbon, ini seakan-akan ya, itu adalah dari nature, termasuk hutan. Oleh karena itu, kita sering dituntut ya untuk menjaga hutan. Bahkan bila perlu nggak usah menebang. Kenapa? Karena hutan ini mempunyai potensi yang paling besar untuk menyerap emisi karbon. Tetapi tidak fair. Karena kita di Indonesia ini menganut rezim kehutanan dengan membagi hutan berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi lindung pada hutan lindung, fungsi produksi pada hutan produksi, dan fungsi konservasi pada hutan konservasi. Sehingga kita berhak untuk memproduksi melalui hutan produksi. Oleh karena itu, kita harus menyuarakan keadilan bahwa kita berhak untuk bisa mendapatkan benefit dari pengelolaan hutan, tetapi dengan prinsip pengelolaan hutan yang lestari atau sustainable forest management. Dan kita Indonesia juga mempunyai program utama yang terkait dengan kehutanan, apa yang disebut dengan Indonesia FOLU atau Forestry and Other Land Uses Net Sink 2030. Kita yakin pada tahun 2030 FOLU Forest and Other Land Use ini bisa mencapai net sink. Pak Dirjen, beberapa kritikus itu menyuarakan sesuatu yang saya ingin mengkonfirmasi bahwa komitmen negara-negara yang telah disepakati itu tidak terpenuhi atau barangkali belum sepenuhnya terpenuhi, kan terutama juga karena faktor mereka tidak terlalu percaya kita bisa mengelola hutan kita. Seperti apa itu ceritanya? Ya, kalau menurut saya ini memang tekanan kepada kita, karena saya sampaikan tadi ada shifting the burden. Jadi seakan-akan yang bisa mengurangi emisi itu hanya hutan. Padahal yang paling banyak menyebabkan emisi karbon itu kan dari industri, transportasi, dan energi. Harusnya mereka yang mengurangi secara drastis. Tapi karena dengan konsep nature-based solution, seakan-akan hanya hutan. Ini menurut saya. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan kebenaran bahwa kita juga berhak untuk bisa mengelola hutan secara berkelanjutan atau sustainable. Dan itu bisa dibuktikan bahwa kita tidak hanya menunggu tahun 2030, sekarang pun kita bisa mencapai net sink. Kecuali kalau terjadi kebakaran atau terdekomposisi atau lapuk. Jadi hutan ini sangat strategis perannya, karena bisa membuktikan bahwa kalau kita bisa mengelola tanpa terbakar, sekarang pun sudah net sink. Oke. Pak Wamen, dalam banyak isu saya itu memberi catatan khusus untuk Anda. Anda orang LSM yang memang fokus pada hutan, Anda orang Kalimantan. Tanah daratannya Pak Wamen itu adalah bagian utama dari isu ini. Saya tidak mencoba membawanya pada wilayah personal, tetapi begini, seberapa kuat kita meyakinkan publik seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi itu, bahwa nggak bisa dong, kalian cuma bisa menuntut kami untuk komitmen, tetapi Anda juga harus memenuhi komitmennya itu, karena kita sudah menjadi bagian dari ekologi dunia itu tadi. Itu bagaimana itu Pak Wamen? Ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa di Paris Agreement itu udah ada mekanisme dukungan itu. Jadi kalau kita berhasil menurunkan emisi dari mencegah deforestasi dan degradasi hutan, maka kita berhak menerima pembayaran atas kinerja itu. Yang disebut dengan result-based payment. Tadi sudah saya beberapa udah jadi. Yang kedua, sebetulnya juga dengan komitmen Global Climate Finance yang 100 miliar dolar itu, kita berhak mendapatkan juga itu. Tapi tidak hanya finansial sebetulnya, teknologi juga. Kan tadi untuk meyakinkan negara dunia ini bahwa kita itu bisa dipercaya, kredibel di dalam hal misalnya kita menyatakan deforestasi kurang atau emisi berkurang, maka teknologi monitoring satelit misalnya itu kan mahal.
Maka teknologi itu harus dibantu negara berkembang juga untuk memonitoring hutannya. Dan sudah ada yang membantu kita. Udah untuk itu. lah, kan itu juga banyak sekarang kan dengan remote sensing teknologi kita pun sudah punya di KLHK ya, yang dengan resolusi tinggi, sehingga kita bisa memonitor perubahan tutupan hutan, tutupan lahan kita untuk menyatakan bahwa kita berhasil mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Dan kita tahu pada tahun 2021 dan 2022 kita terendah dalam sejarah Indonesia untuk tingkat deforestasi, dan itu sudah diakui tahun oleh global. 2021 dan 22. Ya. Kalau bisa ada angka Pak Wamen, terendah itu seperti apa dan dibandingkan tahun berapa? Oke, kalau tahun-tahun sebelumnya, misalnya sebelum 2015, rata-rata tingkat deforestasi kita sih sampai 1,5 sampai 2,7 juta hektar. Oke. Ya, Per tahun. ya per tahun loh. Oh, oke. Sekarang cuma 105.000 hektar. Kan jauh sekali per tahunnya. Oke. Nah, itu adalah kemampuan. Menyenangkan mendengar ini. Oke. Ya, karena inilah keberhasilan apa yang disebut dengan corrective policy yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini dijalankan oleh Ibu Menteri LHK ya, dengan bermacam-macam kebijakan. Oke. Ini podcast politik. Pak Wamen, Pak Dirjen. Maka tak elok rasanya kalau saya tidak mencoba mengulik-ulik bagian itu. Kebijakan kementerian mungkin telah Anda lakukan. Segala negosiasi dengan negara-negara lain seperti yang kita bahas tadi mungkin sudah dilakukan. Tapi ada satu faktor yang tampaknya agak sulit memang kita sepakati. Dalam hal ini adalah connecting, tanda petik, antara penguasa dan pengusaha. Oke, ini agak, saya yakin bapak-bapak harus hati-hati menjawabnya. Tapi ini penting untuk kita bicarakan. Anda mungkin telah menyiapkan segalanya, tetapi kemudian pada wilayah kebijakan itu banyak hal itu sulit dieksekusi karena begitu eratnya kaitan antara dua entitas yang sebenarnya tidak boleh terlalu dekat itu dalam hal pengelolaan hutan. Pak Dirjen dulu. Ya, menurut saya semuanya harus dikembalikan pada peraturan dan regulasi yang berlaku. Ya, kita sudah menyiapkan semua peraturan dan itu harus diimplementasikan. Dan bahkan kalau terjadi hal-hal yang ekses yang seperti Bang Akbar sampaikan tadi, itu harus ada penegakan hukum. Nah, itu harus konsisten. Dan ini sudah dimulai pada periode pemerintahan ini. Dan kami berharap itu terus berlanjut. Karena itu sudah menjadi komitmen global dan kita terlibat dalam komitmen tersebut. Dan seperti disampaikan Pak Wamen tadi, ini legally binding ya. Dan komitmen ini tidak boleh terputus karena adanya misalnya tadi kolusi ya. Tetap harus berpegang pada peraturan yang berlaku. Itu saja kalau kami sebagai birokrat. Ya, oke, saya paham Pak Dirjen. Tapi saya ingin sebenarnya jawaban dari bapak-bapak yang lebih maju. Mungkin Pak Wamen bisa sedikit mengelaborasi jawaban barangkali di mana kemudian pada akhirnya kita sepakati bahwa pemerintah telah melakukan segalanya, komitmen-komitmen dengan dunia internasional telah kita sepakati. Sekarang bagaimana kita disiplin dengan itu? Adakah jawaban yang lebih maju dari itu, Pak Wamen? Ya jadi gini ya, jadi jangan dikira dunia swasta atau korporasi ini sekarang bisa bebas-bebas. Sekarang di tingkat global, setiap perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang terbuka, ya TBK, yang sumber pendanaannya dari publik, bahkan dari internasional, dia wajib membuat yang disebut dengan ESG report, ya, Environmental Governance. Environmental, Social and Governance Report, di mana di situ menunjukkan perusahaan komitmennya terhadap sosial, terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim. Jadi kalau dia mengabaikan itu, ya jangan harap dia bisa menjadi perusahaan yang bisa berkompetitif, mengakses pendanaan atau mengakses dana publik, karena orang akan melihat, oh ini perusahaan nggak perform secara lingkungan, nggak perform secara mengendalikan emisi, nggak perlu dibeli sahamnya, kan misalnya gitu. Ya, tapi itu kan dalam teori Pak Wamen. Realitasnya ini sebagai masyarakat politik ya, meskipun saya tidak pernah di Komisi 4 dulu di DPR, tetapi kan laporannya masuk ke komisi saya dulu di Komisi 3 Pak Wamen, di mana kemudian
Ya mungkin barangkali ini pikiran yang terlalu nakal, tapi itu memang terjadi. Pertanyaan saya itu begini, bagaimana agar kemudian seluruh kesepakatan termasuk yang dihasilkan dari sini itu kemudian disadari juga oleh dunia usaha, terutama yang besar-besar. Tadi Pak Wamen mengatakan jangan pikir sekarang sudah kalian bisa enak-enak saja, nggak bisa lagi, ada kesepakatan besar yang mengikat kita. Tapi dalam kenyataannya Pak Wamen, ada juga yang nakal. Ya gini, ini semua kan improvement itu proses. Oke. Nggak bisa kita lakukan hanya dalam membalik telapak tangan. Nah, ini proses semua. Termasuk governance ESG itu adalah proses. Nah, tadi saya sampaikan Indonesia udah berkomitmen misalnya di Paris Agreement ya dengan NDC. Oke. Nah, saya selalu ingatkan bahwa NDC ini bukan semata-mata kewajiban pemerintah. Oke. Ini adalah kewajiban semua pihak termasuk dunia usaha. Oke. Korporasi, apalagi korporasi yang mengemisi karbon, gitu ya, Oke. yang berbasis fossil fuel dan sebagainya. Nah, ada regulasi kita sekarang di NDC itu nanti akan sekarang dalam proses penyusunan peraturan Menteri LHK tentang NDC. Oke. Nah, nanti di NDC itu instalasi atau perusahaan-perusahaan apa saja yang selama ini mengemisi besar akan kita kasih cap dia. Cap itu artinya, oh kamu wajib menurunkan sebatas ini, ya. Nah, kalau tiap tahun akan kita monitor. Nah, caranya dia untuk mencapai targetnya dia mengurangi emisi ini misalnya ya, katakanlah 100 ton CO2 ekuivalen setiap tahun, maka dia bisa lakukan merubah teknologinya itu satu, supaya emisinya tidak mencapai atau lebih kurang dari itu. Yeah. Atau tadi kita buka pasar karbon, misalnya bursa karbon. Anda bisa beli certified emission reduction yang dijual di pasar karbon atau di kegiatan offset karbon di kehutanan untuk menutupi kewajiban itu. Ada beberapa alternatif pilihan ya untuk itu ya. Macam alternatif. Oke, terakhir sebelum kita berpindah ke Ibu Menteri nanti di tempat lain di Indonesia, ada satu industri yang tampaknya termasuk saya mungkin terpengaruh oleh pemberitaan Pak Dirjen. Bagaimana ini menjadi salah satu tanda petik problem di dalam pengelolaan hutan kita. Apa itu industri sawit? Ada yang Pak Dirjen bisa sampaikan menyangkut ini? Ya, ya memang kita juga mendapatkan tekanan internasional ya terkait adanya perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Ya. Ya. Nah, tapi pemerintah Republik Indonesia melakukan apa yang disebut dengan corrective action. Ya. Jadi kita akan mengatur kembali ya keterlanjuran masa lalu itu harus diperbaiki. Ya. Termasuk pembayaran denda-denda ya? Ya, termasuk penegakan hukum dengan pembayaran denda dan sebagainya. Dan itu sudah berjalan sekarang. Kita atur, Anda boleh menyelesaikan sampai 1 daur. Setelah itu Anda harus menanam kembali pohon. Ya. Karena sawit bukan tanaman hutan. Jadi harus kembali ke tanaman hutan. Nah, ini sudah berjalan dan mudah-mudahan dengan pendekatan ini bisa diselesaikan masalah keterlanjuran yang ada. Ya, dan saya dengar sih memang sudah ada keputusan dari Satgas Sawit tentang Betul, itu ya. betul. Yang baru saja ditandatangani kemarin. Betul. Tanggal 2 November kalau saya nggak salah. Oke, Pak Wamen terakhir. Kalau kita sudah melakukan segalanya, mengikuti permintaan dunia internasional, termasuk yang dibicarakan di acara besar di Dubai ini, di COP28 ini. Tapi ternyata sampai pada batas waktu yang ditentukan, komitmen itu tidak dilaksanakan, apa yang akan dilakukan oleh kita? Kan tadi sudah nyatakan bahwa Paris Agreement ini legally binding. Tidak hanya untuk negara Indonesia, tapi seluruh negara yang menandatangani itu. Maka sedang dibicarakan juga sanksi-sanksi kalau dia tidak menjalankan itu, gitu loh. Sedang dirumuskan bahwa tapi belum ada anunya. sedang rumusannya. dirumuskan. Oke. Artinya bahwa makanya ini penting ini yang sekarang COP28 itu yang disebut dengan salah satu yang paling penting adalah GST, Global Stock Take yang pertama. Artinya apa? Paris Agreement itu sudah 5 tahun loh jalan, tinggal 5 tahun lagi target itu. Nah, akan dievaluasi kembali apakah target-target pengurangan emisi tadi baik mitigasi adaptasinya oleh seluruh negara penandatangani itu bisa mencukupi atau tidak. Kalau tidak cukup, maka berarti harus ada yang dilakukan, meraih lagi adaptasinya, ambisinya, adaptasi mitigasi, bahkan means of implementation, cara melaksanakannya, termasuk di dalamnya adalah komitmen pendanaan. Makanya di sini juga isu yang dibahas penting adalah yang namanya new collective and quantified goals untuk finance ya, climate finance.
Sehingga 100 miliar dolar tadi plus komitmen-komitmen yang lain. Jadi yang semua di global stocktakekan. Jadi yang dilakukan global stocktake itu tidak hanya adaptasi, mitigasi, tapi juga means of implementation termasuk financialnya. Terakhir, kapan Indonesia menjadi tuan rumah acara COP ini juga? Ya kita kan gini, tuan rumah COP ini bergiliran antar benua. Kita belum pernah ya? Kita pernah di COP 13 di Bali. 2007. 2007. Iya, jadi kita cukup lama. Jadi ini sekarang beralih ke negara timur Asia ya. Nanti mungkin Eropa, ya. Habis itu nanti ke Australia dan dengar-dengar berikutnya di Bulgaria ya. Bukan, isunya COP yang ke-29 itu di Ceko. Ceko ya. Kemudian yang 30 di Brasil. Jadi kembali ke benua Amerika Latin lagi. Baik, Bapak-bapak, terima kasih. Pemirsa, diskusinya agak berat. Tetapi memang yang dibahas memang berat karena menyangkut dengan masa depan. Sebelum saya kembali ke Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada para pihak, terutama kepada KPU, tolong isu ini dibicarakan kepada para calon presiden, terutama pada saat debat. Tidak ada lagi bangsa di dunia yang bisa mengabaikan isu ini. Sebab ini menyangkut dengan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Tampaknya mungkin ini sekedar hanya acara biasa saja. Tapi apa yang saya lihat luar biasa sekali. Karena ini menyangkut dengan bagaimana generasi ini menjalani hidupnya. Kalau kita salah mengambil keputusan hari ini, maka anak cucu kita yang menderita. Dari Dubai, Uni Emirat Arab, Akbar Faisal Unsensor, dan kemudian kita kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Ibu Menteri KLHK Ibu Siti Nurbaya yang telah menunggu di Jakarta.